Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Desflora dengan NIM 20026029 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan mempraktekkan bagaimana pembuatan, penerimaan, penggunaan, serta pemberkasan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Video ini merupakan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan arsip elektronik dengan dosen pengampu Ibu Malta Nelisa, Sos M.Hum, serta Bapak Romi Zulfiandra, Eskom MM. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini merupakan struktur organisasi dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang dikepalai oleh Kepala Dinas, serta ada sekretaris yang memiliki subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan, dan subbagian keuangan. Nah, ada juga kelompok fungsional bagian arsiparis dan pustakawan. Terdapat juga bidang deposit, pengembangan, dan pelestarian bahan perpustakaan yang terdiri dari seksi deposit, seksi pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan, dan seksi pelestarian bahan perpustakaan. Kemudian, bidang layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan yang terdiri dari seksi layanan perpustakaan, seksi otomasi perpustakaan, dan seksi kerjasama dan promosi perpustakaan. Kemudian, pada bidang pembinaan dan pengawasan, terdapat seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan. Nantinya, di sini akan dibahas mengenai arsip-arsip. Kemudian ada seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan seksi pengawasan kearsipan dan perpustakaan. Dan terakhir, pada bidang kearsipan. Nah, inilah bidang-bidang yang akan mengurus arsip masuk serta arsip keluar. Nah, terdapat seksi arsip dinamis, seksi pemeliharaan dan pelestarian arsip, dan seksi arsip statis dan layanan arsip. Kemudian tugas pokok dan fungsi. Nah, ini berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Adapun tugas pokoknya yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan. Kemudian fungsinya yaitu yang pertama, penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan. Yang kedua, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan. Yang ketiga, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Yang keempat, penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dan yang kelima, penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya. Baiklah, kita masuk ke tahap pembuatan surat. Nah, untuk pembuatan surat, kita mengikuti format Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas di bidang kearsipan. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa contoh surat keluar. Berikut merupakan contoh surat yang mengikuti format dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011. Terdapat kop surat, tanggal pembuatan surat, alamat surat, serta alamat kepada yang dituju, nomor, sifat, lampiran, dan hal, serta terdiri dari 3 alinea pembuka, isi dan penutup, dan tanda tangan. Nah, untuk nomor surat kita mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2014 yang terdiri dari kode klasifikasi, nomor urut, kode komponen, dan tahun. Nah, jika kop suratnya adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka yang menandatangani merupakan kepala dari dinas tersebut. Jika kepala tidak berada di tempat, maka yang mewakili dan diberi keterangan atas nama sekretaris atau yang mewakili. Setelah tahap pembuatan surat keluar, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerimaan surat. Jadi jika kita menerima surat dari luar, tahap selanjutnya yaitu kita menuliskan
atau mencatat surat pada buku agenda masuk. Di sini saya memiliki 3 contoh dari surat masuk. Yang pertama dari Dinas Sosial, yang kedua dari Sekretariat Daerah, dan yang ketiga dari Wali Kota Pariaman. Setelah surat-surat tadi kita terima, kita catat keterangannya pada buku agenda surat masuk berdasarkan surat yang pertama kali kita terima. Di sini pada tanggal 4 bulan 10 tahun 2022 kita menerima surat dari Wali Kota Pariaman. Kita tuliskan pada agenda surat masuknya nomor surat serta tanggal surat serta isi ringkasan dari surat tersebut. Ternyata surat tersebut berisi tentang permintaan narasumber rapat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Kemudian surat yang kedua dari Dinas Sosial pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2022. Kita tuliskan juga nomor surat serta tanggal surat dan isi ringkasannya. Isi ringkasannya mengenai permintaan, penataan, dan pengambilan arsip lama. Dan yang ketiga yaitu tentang surat dari Sekretariat Daerah yang masuk pada tanggal 5 bulan 10 tahun 2022. Kita tuliskan nomor surat serta tanggal surat dan isi ringkasannya. Buku agenda surat keluar. Di sini kita tuliskan surat yang kita keluarkan pada tanggal 15 bulan 10 tahun 2022. Kita tuliskan berdasarkan surat yang pertama kali kita keluarkan. Nah, yang pertama yaitu ada tanggal 13, tanggal 19, dan seterusnya. Setelah mengisi agenda surat masuk, kita membuat lembar disposisi dari surat masuk tersebut. Nah, lembar disposisi ini bertujuan untuk mengetahui serta mengarahkan surat ini nantinya akan ditujukan kepada siapa. Nah, di lembar disposisi ini nantinya terdapat 2 lembar, lembar asli dan juga lembar merah muda. Yang lembar asli ini nantinya akan disimpan, kemudian yang lembar merah muda ini akan kita tempelkan pada surat dan ikut disimpan pada filing kabinet nantinya. Nah, untuk lembar disposisi ini kita mengisi indeks atau kata tangkap dari surat masuk tersebut untuk nantinya mempermudah kita mencari surat tersebut jika sudah disimpan di filing kabinet. Kemudian kode ini adalah kode klasifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2014. Kemudian nomor urut ini maksudnya nomor urut kapan surat itu kita terima, apakah di nomor yang pertama, kedua, atau ketiga, serta tanggal penyelesaian arsipnya, kapan arsip atau surat tersebut kita selesaikan proses-proses penerimaannya. Nah, untuk perihal isi ringkas kita lihat pada suratnya. Kemudian asal surat ini kita tuliskan apakah suratnya berasal dari Dinas Sosial, Wali Kota Pariaman, atau Sekretariat Daerah. Kemudian untuk tanggal, ini tanggal suratnya dan nomor surat, serta adakah lampiran dari surat tersebut atau tidak. Kemudian nantinya surat ini diajukan atau diteruskan kepada siapa? Misalnya kepada Sekretaris Dinas. Kemudian untuk instruksi atau informasinya, jika sudah diajukan kepada Sekretaris Dinas, maka Sekretaris Dinas mengajukan kepada Kepala Dinasnya. Nah, berikut merupakan contoh lembar disposisi yang sudah diisi. Di sini suratnya tentang dari Dinas Sosial tentang permintaan, penataan, dan pengambilan arsip lama. Nah, setelah kita buat lembar disposisi tadi, kita arahkan kepada Kepala Dinas dan kemudian Kepala Dinas akan memberikan informasi atau instruksi. Nah, jika isi informasinya penting, kita buatkan kartu kendali dari surat masuk tersebut. Terdapat 3 lembar yang berwarna putih, berwarna kuning, dan berwarna merah muda. Nah, ketiga kartu kendali ini akan mempunyai kegunaan nantinya. Yang putih ini akan disimpan, kemudian yang kuning ini akan dipegang oleh orang yang
diperintahkan oleh kepala dinas atau sekretaris, serta yang berwarna merah muda ini nantinya akan dipegang oleh orang yang ditugaskan. Nah, beginilah isi bagian-bagian dari kartu kendali surat masuk. Berikut ini contoh dari kartu kendali yang sudah diisi. Seperti ini, ada indeks, ada kode, ada nomor urut, serta isi ringkas. Nah, dari ini surat masuk itu dibuat oleh dinas sosial serta tanggal surat, nomor surat, dan lampirannya. Nah, pengolah ini maksudnya orang yang ditugaskan untuk sebagai misalnya tadi ada surat permintaan narasumber. Nah, ternyata Gerhana Wulandari ditugaskan. Jadi pengolah ini maksudnya orang yang ditugaskan. Serta tanggal diteruskannya itu tanggal 5 dan tanda terima ini yang memberi paraf adalah orang yang mengolah. Seperti itu. Setelah selesai membuat lembar disposisi dan kartu kendali surat masuk, kita mengecek dan melihat apakah surat-surat tadi sudah benar, dan kita akan menuliskan kode klasifikasi pada arsip berdasarkan klasifikasi arsip dari Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2014. Misalnya di sini saya memiliki arsip tentang permintaan sebagai narasumber. Nah, kita tuliskan kode klasifikasinya pada pojok kanan atas dengan pokok masalahnya, yaitu masalah kepegawaian dengan kode 800. Kemudian sub masalahnya yaitu pendidikan pelatihan dengan kode 890 dan sub masalahnya yaitu tenaga pengajar dengan kode 895. Nah, begitu juga kita tuliskan pada arsip yang lainnya. Setelah menuliskan kode pada arsip, selanjutnya kita kelompokkan arsip-arsip yang memiliki pokok masalah yang sama. Di sini terdapat satu arsip yang memiliki pokok masalah umum dengan kode 000, kemudian pokok masalah kepegawaian dengan sub masalahnya dengan kode 891 yaitu perencanaan atau penyelenggaraan pendidikan pelatihan. Dan begitu seterusnya kita kelompokkan arsip-arsip yang memiliki pokok masalah yang sama. Setelah itu kita menuliskan kode klasifikasi pada label di sekat primer, sekat sekunder, dan juga sekat tersier. Di sini sudah dituliskan kode klasifikasinya. Yang pertama pada sekat primer ada pokok masalah umum dengan kode 000, kemudian pada sekat sekundernya sub masalah perpustakaan, dokumentasi, kearsipan, dan sandi dengan kode 040. Kemudian pada sekat tersiernya ada sub masalah kearsipan dengan kode 045. Begitu juga pada pokok masalah kepegawaian kita tuliskan pada sekat primer, sekat sekunder, dan sekat tersiernya. Setelah itu kita memasukkan arsip ke dalam folder dan map. Kita masukkan yang pertama yaitu arsip dengan pokok masalah umum dengan kode 000. Di sini sudah kita tuliskan pada tabnya tentang penataan arsip. Kita masukkan. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan map ke dalam sekat. Nah, yang pertama yaitu tentang penataan arsip pada sekat ini. Kemudian ada kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam filing kabinet seperti ini. Setelah map yang berisi arsip dimasukkan ke dalam filing kabinet, kita membuat daftar isi berkas dan juga daftar berkas. Nah, di sini terdapat nomor berkas, ada nomor berkas 1 dan juga berkas 2. Kemudian arsipnya nomor item arsip 1, item arsip 2, dan untuk berkas 2 item arsipnya ada 1. Kemudian kode klasifikasi dari arsip tersebut dan uraian informasi dari berkas atau arsip, kemudian tahun, kemudian jumlahnya dan keterangannya, bisa asli atau fotokopi. Begitu juga di daftar berkas terdapat nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, tahun, jumlah, serta keterangan seperti ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang praktek pembuatan, penerimaan, penggunaan, serta pemberkasan arsip. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.